Assalamualaikum. Apa kabar mams dan bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Di video kali ini aku kembali share tentang budgeting keuangan rumah tangga aku. Yang kali ini aku mulai dengan evaluasi budgeting bulan September. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu karena benar-benar maksud aku untuk share video ini tuh bukan untuk ajang pamer atau ria. Karena menurut aku di luar sana masih banyak yang penghasilannya tuh lebih banyak dari aku. Jujur aku di sini memang uang yang aku kelola dan yang aku share di setiap video aku ini adalah 2 juta rupiah. Ya, yang memang uang 2 juta ini yang aku gunakan untuk keperluan rumah tangga aku, atau aliasnya tuh kayak keperluan dapur gitu, uang yang aku kelola. Di balik uang, di samping uang yang suami aku kelola juga. Cuman yang aku share di sini hanyalah uang yang khusus untuk keperluan rumah tangga aku, keperluan dapur gitu ya mams. Nah, ini adalah budget tracker aku di bulan September. Kemarin pertengahan bulan juga udah sempat aku share update setengah bulannya, dan ini udah fullnya. Dan bener itu salah satu postnya yaitu gas. Aku benar-benar cuman beli 1 tabung aja bulan ini. Entah kenapa bisa hemat, perasaan juga masaknya sama aja sih. Dan beginilah budget tracker aku yang aku tulis kasar-kasar ini. Nah, habis dari sini aku juga sebenarnya udah tulis sih saldonya berapa di masing-masing pos ini. Cuman habis ini aku salin gitu ke tabel biar mempermudah aja. Nah, ini dia tabelnya. Aku udah bikin evaluasi bulan September 2021. Kolom yang paling kiri aku isi keterangan itu budgetnya untuk apa aja, terus jumlah anggarannya berapa, lalu realisasinya atau kenyataan yang aku keluarkan ya mams. Dan sebelahnya lagi ada kolom selisih. Dan alhamdulillah untuk bulan ini gak ada yang over budget, karena pengalaman dari bulan Agustus kemarin, pertama kalinya aku budgeting itu kan belum aku pisah-pisahin ya mams. Hanya aku budget aja, uangnya masih terkumpul jadi satu. Jadi bulan Agustus itu masih ada budget yang anggaran-anggaran yang over budget gitu. Nah, untuk bulan ini alhamdulillah gak ada yang over budget, cuman memang ngepas banget habis. Jadi ketika kalau uang dipisahin itu ketika kita ambil dari salah satu pos, dan ketika udah habis tuh langsung kelihatan gitu. Jadinya memang gak sampai over budget. Alhamdulillah juga sisanya lumayan kalau menurut aku. Ini ada 276.500. Alhamdulillah. Nah, itu untuk anggaran investasi atau tabungan yang jumlahnya 100.000 itu kan waktu di awal video budgeting September itu kan gak aku keluarin, dan hari ini itu udah aku keluarin, dan nanti di akhir video bakalan aku masukin kayak mapsiber gitu buat ngumpulin tabungan dana daruratku sama investasi atau tabungan. Nah, lanjut, habis aku hitung dari anggaran berapa dan realisasinya berapa itu kan udah ditemuin nih hasilnya. Lalu tinggal kita keluarin sisa-sisa uang yang ada di dompet. Kalau berdasarkan pengalaman aku mencoba memisahkan uang di dompet seperti ini, setiap pos itu terpisah, jadi lebih terkontrol gitu deh kalau menurut aku. Ketika memang kita mau pergi belanja untuk belanja sayur, kan kita ambil dari pos mingguannya setiap minggu itu. Jadi tuh
pengeluaran kita tuh kalau menurut aku ya, sepengalaman aku tuh jadi lebih terkontrol gitu loh. Aku tuh merasakan sendiri manfaatnya. Yang tadinya boros, suka jajan, suka beli-beli yang gak penting, sering belanja sayur atau lauk gitu karena lapar mata, karena setiap ada tukang sayur tuh kayak pengen beli jajan sih awalnya. Terus jadinya tuh beli sayur dan ternyata aku tuh masih ada stok sayur yang jadinya tuh kayak kedouble gitu, kayak cabai atau sayur-sayuran apa yang kedouble, dan akhirnya kayak mubazir gitu. Yang kalau misalkan nih belanjanya tuh seminggu sekali tuh kayak jadi jarang ke tukang sayur dan jadi jarang jajan juga, dan jadi nggak banyak barang makanan atau bahan makanan tuh yang mubazir. Terus juga manfaat lainnya, kita jadi lebih bisa kan bedain mana kebutuhan, mana keinginan gitu, karena kalau tercatat jadi lebih merasa dalam tanda petik sayang gitu kalau habis beli-beli terus nanti pas di review ternyata beli yang gak penting-penting kayak tadi yang aku contohin. Manfaat lainnya juga, kita jadi punya tujuan keuangan yang jelas dan tujuan hidup yang lebih bermanfaat. Nah, tujuan keuangan di sini misalnya ketika budgeting kita bisa buat poster sendiri khusus untuk tabungan atau investasi. Sebelum memulai budgeting aku tuh gak pernah keingetan nabung di awal bulan, dan semenjak mengenal budgeting seperti ini, aku jadi menyisihkan uang terlebih dahulu di awal bulan untuk tabungan atau investasi. Atau juga bisa kita buat sinking fund atau emergency fund ya, kayak aku lagi bikin, ataupun tantangan menabung atau challenge menabung gitu ya Mams. Nah, ngomong-ngomong tentang sinking fund dan challenge menabung ini, aku kayak lagi kepikiran sih uang-uang yang sisa uang belanja kayak gini nih, contohnya pengen aku bikin sinking fund atau tantangan menabung gitu, cuman belum kepikiran mau dibikin kayak gimana. Jadi untuk sementara aku simpen dulu kayak gini aja, aku ikat ke dalam plastik kayak gini aja. Besok kalau misal udah fix mau digimanain sinking fund dan challenge menabungnya, aku bakalan share deh ke teman-teman. Untuk sisa uang belanja bulan Agustus juga masih sama, masih aku bungkus plastik kayak gini juga masih aku simpan gitu. Nah, lanjut, kita tinggal bikin budgeting untuk bulan Oktober 2021. Secara keseluruhan masih sama untuk budgeting bulan Oktober ini sama budgeting bulan September kemarin, karena aku rasa tuh kayak belum ada pos yang perlu aku tambah, atau misalkan ada budget yang harus aku kurangin atau aku tambah. Kayaknya masih cukupan di budget segitu, dan kita coba semoga masih bisa on track lagi, nggak ada over budget lagi ya Mams, amin. Nah, ini dia budgeting aku di bulan Oktober. Untuk biaya rumah tangga masih sama 60% sebesar Rp1.200.000, tabungan dana darurat Rp100.000, untuk keperluan anak Rp200.000, untuk investasi atau tabungan Rp100.000, dana sosial Rp100.000, hiburan dan plus kuota Rp200.000, lalu untuk zakat infak sedekah Rp100.000. Jujur nih Mams, dulu tuh aku tipe orang yang uang gaji tuh selalu bablas dan habis tidak bersisa. Kalau mau dihitung tuh pasti hampir setiap bulan itu over budget, alias pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Cuman untungnya Pak suami tuh punya usaha sampingan gitu, yang alhamdulillah banyak bantu pas lagi kehabisan dana, terutama di akhir bulan. Tapi seiring berjalannya waktu, kok
ya kayak gimana gitu, kayak ngerasa nggak punya tujuan yang jelas, ngerasa kayak uang tuh cepet banget habisnya, nggak tahu buat apa aja gitu. Alangkah lebih baiknya jika pengeluaran tuh minimal sama lah dengan pemasukan. Syukur-syukur bisa lebih kecil ya kan. Dan jika memang ada usaha sampingan kan bisa lebih baik jika untuk ditabung atau digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kayak ini contohnya, aku masukin uang ke pos investasi dan tabungan serta tabungan dana darurat dari budgeting aku di bulan September kemarin dan Oktober. Ini udah aku masukin ke sini. Terus juga aku tulis di sini rekamannya biar terkontrol juga uangnya udah berapa dari bulan apa aja. Nanti ketika memang ada rezeki lebih bisa juga aku masukin ke situ. Oke, segitu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.